Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi IPAS kelas 4 kurikulum Merdeka bab 8 halaman 202 sampai 206. Silakan disimak ya. Buka buku IPAS kelas 4 halaman 202. Topik B, kini aku menjadi lebih tertib. Pertanyaan esensial, apakah perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis? Yang kedua, mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Nah, alternatif jawaban nomor 1, 2, dan 3 bisa seperti ini ya. Adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Tahukah kalian, ada banyak peraturan atau norma yang dibuat oleh manusia. Ada peraturan yang berlaku hanya di wilayah tertentu, ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Peraturan yang ada dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Apa perbedaan dari kedua peraturan tersebut? Lanjut halaman 203. Mari mencari tahu supaya kalian lebih mengetahui apa itu peraturan dan bagaimana peraturan diterapkan. Lakukan aktivitas berikut ini. Guru kalian akan meminta kalian mengambil satu buah kartu berisi tulisan atau gambar lokasi tertentu. Setelah mengambil kartu itu, ambillah alat tulis kalian. Tuliskanlah dalam buku tugas hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di tempat itu. Tuliskan juga apa yang kira-kira akan terjadi jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang di tempat itu. Nah, contoh jawabannya bisa seperti ini ya. Nah, ini merupakan kartu situasi. Bermacam-macam situasi dan keadaan. Dan ini merupakan jawaban kartu situasi. Lakukan bersama. Pada kegiatan ini kalian akan diminta untuk bermain peran yang akan dipandu oleh Bapak Ibu guru kalian. Lanjut halaman 204. Peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita semua dapat hidup berdampingan secara damai. Di rumah ada peraturan yang hanya dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, masyarakat, jalan raya, juga tempat ibadah. Apakah ada tempat-tempat di sekitar kalian yang memberlakukan peraturan? Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Bawahnya kosakata baru, sanksi, hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Lanjut halaman 205. Mari mencari tahu, mari belajar mengenai peraturan tertulis dan tidak tertulis. Simak instruksi berikut dengan seksama.
Nomor 1, buatlah tabel berikut pada buku tulis kalian: nomor, peraturan tertulis, dan peraturan tidak tertulis. Ingat kembali situasi bermain peran yang telah kalian lakukan sebelumnya. Yang ketiga, tuliskan minimal 3 contoh peraturan tertulis dan tidak tertulis dari situasi tersebut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Mari refleksikan. Yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Yang kedua, apa sajakah peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan sekitar kalian? Dari mana kalian mengetahui peraturan tersebut? Apa sajakah peraturan tertulis yang ada di lingkungan sekitar kalian? Dampak apa yang kalian rasakan lihat dengan adanya peraturan? Apakah kalian pernah melanggar peraturan? Mengapa? Nah, jawaban dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 bisa seperti ini ya. Bawahnya belajar lebih lanjut mengenal peraturan tidak tertulis. Pernahkah kalian mendengar peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung? Di lingkungan masyarakat peribahasa itu lanjut halaman 206. Berlaku dimanapun, artinya ketika kita pergi kemanapun kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Peribahasa tersebut mengisyaratkan bahwa ada aturan tersirat atau tidak tertulis yang harus kita pahami dan patuhi. Jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapat bisa berupa teguran maupun rasa malu. Mengenal peraturan tertulis. Jalan raya perlu memiliki sebuah peraturan agar para penggunanya, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki, bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini dituliskan dengan jelas. Hal ini dilakukan agar semua orang memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Pelanggaran peraturan di jalan raya bisa berupa sanksi tegas seperti hukuman atau denda. Selain peraturan tertulis tersebut, saat berkendara di jalan raya juga ada peraturan tidak tertulis yang perlu ditaati agar jalanan tertib. Misalnya bagaimana masing-masing pengendara saling memberi jalan dan tidak menyerobot demi bisa berjalan lebih cepat. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.